مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام كما فرض على الذين من قبلنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Amma ba'du wa ba'da tahiyat jamaah sekalian, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah. Hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa sampai di hari ke-13. Dan malam hari ini kita melaksanakan sholat tarawih di hari yang ke-14. Kita semua tahu bahwa perintah puasa itu oleh Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman, sehingga Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan kepada setiap manusia. Jamaah sekalian, kalau kita melihat tafsir-tafsir yang ada, kenapa yang diperintahkan puasa oleh Allah kok cuman orang-orang yang beriman? Ternyata dijelaskan pula oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa ibadah puasa itu sifatnya universal, tidak saja diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad, tapi umat sebelum umat Muhammad pun sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jauh sebelum Islam ini masuk di negeri yang kita cintai ini, bangsa Indonesia, masyarakat Jawa khususnya, itu sudah kenal kok dengan istilah puasa, sudah kenal dengan istilah poso. Ada yang namanya poso pati geni, poso meluang, poso mote, poso macam-macam puasa. Apa sih tujuannya? Ternyata tujuannya sama, tujuannya satu, yaitu mencari derajat di bidang rohani yang lebih tinggi. Akan tetapi bagi kita yang beriman, tujuan melaksanakan puasa ini, stressingnya dari Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun, supaya orang-orang yang beriman ini semakin kokoh keimanannya, semakin militan ketakwaannya, semakin tunduk dan patuh terhadap titah dan perintah Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita sedikit mengingat dari awal atau dari bulan Februari tahun 2020 sampai akhir Maret 2021, kita bangsa Indonesia ini benar-benar mengalami duka yang mendalam. Kenapa kita merasa berduka? Karena di mulai tahun 2020 sampai Maret 2021 ini, ulama-ulama besar kita, para ulama-ulama kita, orang alim kita, begitu banyak yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah.
Kalau kita merilis berita yang ada, data yang kita terima sejak Februari sampai Maret 2021, itu tidak kurang dari 361 ulama yang telah lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Maka yang kita lakukan saat ini adalah kita hendaknya senantiasa memohon dan memohon ke hadapan Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah dan secepatnya, atau mudah-mudahan kita ini secepatnya mendapat pengganti dari ulama-ulama yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Karena ulama-ulama ini di hadapan Allah tidak sama dengan orang-orang awam. Kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah termasuk para ulama-ulama ini. Maka ketika ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, sangat terasa sekali bagi kita, merasa kehilangan, sulit untuk mencari pengganti mereka. Kalau kita ditinggalkan pejabat misalnya, setinggi apapun pangkat jabatan dan kedudukan pejabat, tidak sulit kita mencari pengganti. Bahkan belum meninggal pun sudah banyak yang antri untuk menggantinya. Lain halnya dengan ulama, lain halnya dengan orang-orang yang alim. Ketika dipanggil menghadap ke hadapan Allah, sangat terasa kita sulit untuk mencari penggantinya, apalagi pengganti yang sepadan tentang keilmuannya. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang telah disinyalir oleh baginda Rasul, khairun nas qarni summal ladzina yalaunahum summal ladzina yalaunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada pada masa saya, kata Rasulullah. Summal ladzina yalaunahum, kemudian masa setelah itu. Summal ladzina yalaunahum, kemudian masa setelahnya. Apa artinya? Artinya begitu masa ke masa, pergantian dari waktu ke waktu ini begitu lama. Mulai pada masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai pada masa kita sekarang ini. Begitu lamanya waktu seperti ini, tidak menutup kemungkinan, sangat tidak menutup kemungkinan akan terjadi satu degradasi moral dalam kehidupan kita. Bahkan ulama pun juga mengalami hal yang sama. Barangkali kita tidak terlalu jauh Bapak Ibu sekalian. Kalau ambil satu sampel, kalau ambil satu contoh. Kalau ulama-ulama terdahulu, orang-orang alim dahulu dibanding tokoh-tokoh Islam saat ini, mungkin kita bisa menilai jauh berbeda. Bahkan kadar keilmuannya pun lebih hebat-hebat orang ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam saat ini. Tapi etika, moral, akhlaknya kita bisa lihat jauh lebih hebat orang ulama-ulama dahulu. Meskipun tidak mempunyai gelar yang berderet-deret begitu panjang. Bapak Ibu jamaah sekalian, barangkali ini yang sering disampaikan oleh baginda Rasul bahwa mautul alim mautul alam. Wafatnya orang-orang yang alim, wafatnya para ulama, ini menandai matinya alam semesta. Kenapa sampai baginda Rasul menyampaikan hal seperti ini? Karena orang-orang yang alim, ulama-ulama kita adalah penyambung lidah dari para nabi, para rasul. Ulama-ulama kita adalah penerus perjuangan para nabi, para rasul. Ketika Allah menyampaikan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai rasul, sampaikan kepada umatmu tentang apa-apa yang aku telah turunkan kepadamu, kata Allah. Tapi kemudian para rasul ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Maka yang mengemban tugas dan kewajiban untuk menyampaikan kepada umat adalah diemban oleh para ulama-ulama kita. Ketika Allah menyampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang menjadi contoh, yang menjadi suri tauladan kepada umat adalah para rasul. Tapi ketika rasul ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, yang menjadi tauladan, yang menjadi percontohan adalah diteruskan oleh para ulama-ulama ini.
Maka ketika ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, hal ini menunjukkan bahwa lentera kehidupan ini mulai redup. Bahkan lentera kehidupan ini mulai padam sama sekali. Barangkali ini yang Rasul pernah menyampaikan juga, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa Rasul menyampaikan al-ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta kekayaan. Para nabi rasul tidak mewariskan tentang masalah dunia. Innama, kata Rasulullah, innama warasul ilma. Tetapi para nabi, para rasul mewariskan tentang keilmuan kepada para ulama. Jadi al-ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Rasul tidak mewariskan baik dinar atau dirham kepada para ulama, tapi yang diwariskan adalah yaitu tentang ilmu. Maka ketika ulama-ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, bisa kita bayangkan sendiri. Bisa kita bahayakan bahwa kalau ulama ini sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, tugas para ulama ini sudah mulai, tugas menyampaikan ini sudah mulai habis, mulai tidak ada. Faman akhadhahu faqad akhadha bihaqqin wafirin, kata Rasulullah. Siapapun orangnya yang mau mengambil ilmu dari para ulama, siapapun orangnya yang mau berguru kepada orang-orang yang alim, maka kata Nabi, itulah orang-orang yang mendapat nilai plus, mendapat nilai yang begitu baik dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka termasuk mendapat warisan dari para nabi. Karena nabi rasul yang diwariskan adalah tentang ilmu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kalau ilmu ini sudah dipanggil, ketika ulama ini dipanggil menghadap ke hadapan Allah, berarti hal ini menunjukkan bahwa yang namanya keilmuan ini sudah mulai diambil oleh Allah dari peradaban ini. Kalau ilmu ini sudah diambil dari peradaban, Allah tidak mungkin mengambil ilmu begitu saja kepada para ulama-ulama. Sehingga yang disampaikan oleh Rasul, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tidak mungkin Allah mengambil begitu saja tentang ilmu, tapi dengan satu jalan, itu dengan mewafatkan para ulama-ulama. Maka ketika ulama ini sudah diwafatkan oleh Allah, fa idza lam yabqa alimun, kalau ulama ini sudah tidak ada, maka ini yang sangat-sangat berbahaya. Apa bahayanya? Karena bahaya orang-orang awam, orang-orang ini akan mengangkat ulama-ulama instan, ulama-ulama karbitan. Kalau ulama-ulama yang instan, yang tidak mempunyai kapasitas tentang keilmuan, fa'su'ilu, ketika mereka ditanya tentang dunia-dunia, tentang keilmuan, ditanya tentang masalah kehidupan, ditanya tentang masalah agama, maka fa'aftau bi ghairi ilmin. Ulama-ulama instan yang tidak mempunyai kapasitas tentang keilmuan, tentang ilmu agama yang benar, mereka akan memberikan fatwa yang menyesatkan. Fadhallu wa adhallu. Inilah bahayanya. Ia akan sesat dan menyesatkan. Kalau menyesatkan dirinya sendiri tidak seberapa, menyesatkan kepada orang lain, inilah yang berbahaya. Barangkali ini yang Syekhul Islam Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan, kalau ada public figure atau ulama ini melakukan satu perbuatan dosa, maka dosanya ini adalah dosa yang murakab. Dosanya double. Dosa yang pertama karena ia melakukan satu perbuatan tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Yang kedua, mereka diikuti oleh para umat-umatnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, yang bisa kita lakukan saat ini, kepergian para ulama-ulama yang lebih dulu dipanggil menghadapkan ke hadapan Allah, kita paling tidak senantiasa berdoa ke hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah secepatnya memunculkan ulama-ulama baru, orang alim baru sebagai pengganti ulama-ulama yang lebih dulu dipanggil menghadap ke hadapan Allah, sehingga lentera kehidupan ini tetap nyala, tidak redup, bahkan tidak semakin padam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita melihat hal semacam ini juga pernah disampaikan oleh Rasulullah.
Rasulullah pernah menyampaikan ketika sudah meeting berada di tengah-tengah para sahabat, Rasul menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, suatu saat nanti umat manusia itu akan mengalami ketakutan yang luar biasa, kata Rasul. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang saat ini begitu banyak ditinggalkan oleh tokoh-tokoh agama kita, ulama-ulama kita, orang alim-alim kita, maka kita yang bisa kita lakukan saat ini adalah berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah secepatnya memunculkan orang ulama-ulama baru sebagai ganti mereka, agar supaya kita mempunyai panduan dalam hidup ini, di dalam melangkah menuju ke sunnah Rasul dan sunnatullah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, barang itulah yang bisa kami sampaikan. Termasuk juga kami juga sangat bersedih ketika Pak Aziz ketika dulu sudah dipanggil menghadap ke hadapan Allah, saya juga tidak bisa datang karena saya juga masih berada di tempat yang cukup jauh dari sini. Ya, kebetulan beliau juga teman saya waktu di Airlangga. Jadi ya memang sudah waktu dipanggil, maka kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan beliau semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan semua diberikan kesabaran, semua diberikan ketabahan, dan semua diberikan kekuatan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما